Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas, kali ini. Kalau di sini enggak kelihatan gambar satu-satunya di tab ini ya. Saya pakai tab, langsung aja deh ya. Nah, jadi yang perlu dikuasai sama teman-teman dan ini dikhawatirkan banyak kesalahan, yaitu di teknik pembagian ya. Teknik pembagian. Ya, karena kebanyakan teman-teman itu banyak melakukan kesalahannya itu bukan di konsep SMA-nya gitu kan. Jadi permasalahannya itu adalah sebentar. Oke. Nah, oke. Jadi kebanyakan kesalahan itu adanya di ceroboh gitu ya. Oke. Jadi udah capek-capek misalkan mengerjakan soal, oke, hasil akhirnya salah gitu kan. Nah, hasil akhir salah perhitungan. Itu kan sayang banget gitu. Artinya udah jauh penguasaan konsepnya, tapi karena ceroboh hasil akhir salah, harusnya misalkan option yang dipilih adalah D menjadi E misalkan. Itu kan sayang banget ya. Seperti itu. Itu gara-gara apa? Nah, gara hal-hal sepele seperti ini. Contohnya di teknik pembagian. Nah, konsepnya begini. Dalam konsep pembagian, misalkan ada 2 buah angka ya. Kita ibaratkan misalkan ada 20, sorry bukan 20 ya. Ada 42 misalkan. 42 kalau dia dibagi dengan 2, maka hasilnya menjadi 4 dibagi 2 menjadi 2 gitu kan? Ya. Kemudian 2 dibagi 2 lagi menjadi 1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika ada 2 buah angka, nah di sini kan ada 2 buah angka. Nah, 2 digit, oke, dibagi oleh 1 digit. Nah, 1 digit itu dia harus menghasilkan 2 digit kembali. Nah, itu konsepnya, konsep dasarnya. Cuma kadang-kadang dari yang misalkan begini, 12 dibagi, sorry, kita pakai tanda ke samping aja ya. Dibagi 6 misalkan, itu kan menjadi isinya 2 ya. Loh Om ini gimana? Ya, gimana yang tadinya ini kan 2 digit, dibagi 1 digit, kok jadi 1 gitu. Nah, disitulah kesalahan konsepnya biasanya. Nah, kita akan tunjukkan, oke, sebentar ya. Nah, bagaimana caranya agar konsepnya tetap benar ya? Nah, saya akan tunjukkan. Jadi caranya begini. 12 dibagi ya dengan 6 itu caranya begini. 1 kok begini ya? Sorry. 1 dibagi 6 itu kan nggak bisa. Biasanya teman-teman itu langsung aja hajar gitu. 12 nah dibagi 6 sama dengan berapa? 2 ya. Oke. 2 kali 6 12 dikurangi sama dengan sisanya 0. Nah, ini adalah salah kalau seperti ini gitu secara konsepnya ya. Jadi konsepnya itu begini. Satu-satu aja dulu. Jadi pembagian kurung itu harus satu-satu angka. 1 dibagi 6 ya nggak bisa kan? Jadi isinya di sini 0. Nah, gitu.
0 dikali 6. Nah, gitu. 0. Nah, baru kita kurang. Ya. Dikurangi. 1 kurangi 0. 1. Baru turun 12-nya. Sorry, 2-nya jadi 12. Nah, barulah 12 ini kita bagi dengan 6. Nah, jadi 12 bagi 6 yaitu 2. 2 kali 6, 12. Baru dikurangi 0. Nah, seperti itu tekniknya ya. Yang benar harus seperti itu. Om Iki ngapain sih misalkan capek-capek gitu? Apa bedanya? Sama aja kan hasilnya 22 juga gitu. Jadi harusnya di sini kan ada 02 gitu. Nah, seperti itu. Cuma ditulisnya 2. Ngapain misalkan capek-capek seperti itu? Nah, ini penting sekali ketika nanti angkanya itu, nolnya itu bukan di depan. Nah, tapi di tengah-tengah. Contoh begini ya. Om kasih contoh nih. Contoh, oke. Kesalahan yang sering dilakukan siswa ketika misalkan ada angka 312 dibagi oleh misalkan 3 lah ya. Nah, kebanyakan begini dia kesalahannya. 3 dibagi 3 berapa? 1 ya. Oke. 1 dikali 3. 3. Kemudian dikurangi. Nah. Ya, 3 kurangi 3 habis nih. Ya. Langsung dia turun. 1 bagi 3 nggak bisa kan? 1 dibagi 3 nggak bisa nih langsung. Nah, maka dia langsung turunkan 12 nih. Jadi gitu. Nah, 12 sekaligus nih dibagi dengan 3 gitu. Yaitu berapa? 4 ya. 4 kali 3 12. Oke, kurangi sama dengan 0. Nah, jadi isinya adalah 14. Tapi kita buktikan. Benar nggak nih? Oke. Benar nggak 14? Nah, ternyata ketika kita buktikan 14 dikali 3, oke, 3 kali 4, ya, 12, sini plus 1, 3 kali 1, tambah 1, 42. Nah, kelihatan sama teman-teman bahwa hasilnya berbeda jauh. Harusnya kan 312 nih. Ini 42. Nah, kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya tadi, yaitu di sini. Di apa? Nah, di pas 1 ini. Harusnya ini dibagi aja dulu sendiri gitu. Nah, kita ini ya, kerjakan yang benernya gimana sih? Nah, yang benernya gimana? Nah, berarti yang betul kayak gini. Kita ulangi ya. Oke. 312 dibagi 3. Harusnya begini. Ya. 3 bagi 3, 1. Udah bagus tadi. 1 kali 3, 3. Dikurangi. 3 kurangi 3, habis kan ya. Nah, turunlah 1. Jadi 1 digit ya. Kalau bagi kurung itu 1. 1 bagi dulu dengan 3. Kan nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa tulis 0. 0 kali 3. Oke kan gitu ya. 0 kali 3. Ya 0. Kurangi. 1 kurangi 0. 0. Gitu kan. Ya. Nah. Sorry. 1 kurangi 0, 1 ya. 1. Baru turun yang 2-nya. Gitu. Nah 12. Barulah si 12 ini teman-teman bagi gitu dengan 3. Nah, gitu. Itu saja sebenarnya kesalahannya. 12 bagi 3 sama dengan 4 ya. Nah, kita merah aja. 4. Nah, 4 kali 3, 12 dikurangi sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Di sini hasilnya 104. Hanya beda 0 di tengah aja gitu. Di sini ada 0, ya. Ini ada 0 nih, di sini nggak ada gitu. Tapi dampaknya sangat signifikan.
Coba kita buktikan misalkan ya. 104 dikali 3. Oke. 3 kali 4, 12. Ini plus 1. 3 kali 0. 0 tambah 1. 1. 3 kali 1, 3. 312. Terbukti ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Halo guys. Nggak ada suaranya nih. Tapi ini jaringan masuk. Nah, oke. Coba langsung aja. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, ke Contoh soal lagi boleh Om? bagaimana? Contoh? Oh, boleh. Kurang biasa. Caranya beda. Ya, baru ya. Iya. Siap. Tadi siapa yang nanya? Ini nggak lihat ini ya, kok. Syamil. Syamil. Nah, oke, langsung aja ke ini ya. Ke soal latihan deh. Ya, maksudnya contohnya langsung dari soal latihan aja ya. Oke, langsung aja nih. Misalkan langsung aja nih. Di sini ada 824, lihat yang nomor 1 ya, dibagi 4. Kita satu-satu, oke. Syamil dan kawan-kawan bareng-bareng. 8 bagi 4 berapa? Ayo keluarin suaranya. Open mic, silakan. 2, bagus. Nah, tulisnya di mana Om? Tulis di atas, ini yang biasa. 2. 2 kali 4. 8. Tulis di sini di bawah biasa ya. Dikurangi sama dengan dikurangin 0 aja ya. Di sini kan, tapi nggak usah ditulis. Habis berarti kan. Kemudian turun 2, bagus. Nah, sekarang 2 bagi 4. Berapa? Nggak bisa ya? Karena 2 lebih kecil. Nah, itu alasannya. Jadi kalau 2 lebih kecil, dibagi 4 nggak bisa, tulislah hasilnya 0 gitu. Bisa di oke? Ya? Oke. Nah, sekarang kaliin nih. 0 dibagi 4. Kali. Oh, kali, sorry. 0 kali 4. 0. Ya. Berarti tulis di bawahnya 0 nih. Baru dikurang lagi. 2 kurangi 0. 2. Tulis 2. Nah, turun tuh. Si apa? Si 4 yang terakhirnya tuh. Nah, biar jelas, Om ganti warna aja. Nah, turun. 24 ya. Pelan-pelan. Nah, barulah 24 dibagi 4 berapa? 6. 6. Oke. 6 dikali 4. 24. Itu aja bedanya. Oke, 0. Gimana bisa? Bisa ya? Oke. Sekarang latihan soal. Ini Om hapus aja. Langsung kerjain di bukunya masing-masing, di kertasnya nanti kirim ke grup. Ke grup ya. Saya ganti soalnya. Sekarang saya ganti ininya 3 aja. Ininya 9. Kemudian di sininya 27. Oke, sama aja kayak tadi. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Oke. Lumayan angkanya agak menantang nih, sampai ke ujung tuh besar banget. Tapi caranya gitu ya. Kalau ada angka lebih kecil, dibagi angka lebih besar, hasilnya 0. Silahkan. Nanti langsung kirim ke grupnya ya. Oke.
Kalau diginiin hilang nggak layarnya, Om Bambang? Gimana, Pak Rizky? Om Eki? Ini layarnya masih putih yang tadi tulisan atau foto-foto nih? Foto-foto. Oh, berubah ya. Sip. Udah putih lagi. Putih lagi ya. Oke. Ini masuknya teknik pembagian ya. Justru ini yang sangat sering menjadi kesalahan perhitungan gitu, yang efeknya fatal. Udah capek-capek mengerjakan, hasilnya salah gitu kan. Sedikit sebenarnya. Penyebabnya hanya hal sepele gitu. Gimana, udah selesai? Belum. Belum. Ya, pelan-pelan aja ya. Nanti ini kan hasil layarnya dikasihin Om Bambang ya? Gimana, Pak Om? Nanti rekaman layarnya dibagiin ya? Oh ya, nanti di link YouTube-nya di-share-kan. Oh, link YouTube ini share. Siap, siap. Catatannya juga di-share nanti ya dalam bentuk PDF ya. Ya. Kalau yang sudah langsung fotoin aja ke grup ya. Kalau soal udah dicatat semua belum? Soalnya udah dicatat ya? Udah. Jadi maksudnya Om pengen lihat wajah-wajah unyunya nih. Aida, nomor 3 udah? Belum, mau lihat soalnya lagi boleh Om? Nomor 3. Oh iya. Nah, so, dicatat dulu ya, soalnya dicatat dulu. Silahkan, 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ngitungnya, latihannya cepet ya, soalnya satu soal nanti 1 menit ya. Harus sat. Yang butuh lagi soalnya bilang, Samil, udah dicatat soalnya semua? Sudah, Bang. Udah, silahkan. Tapi udah diisi semua? Sudah. Udah, bagus. Oke, 1 menit lagi ya. Selesai nggak selesai nanti kita langsung bahas. Karena kita berpacu dengan waktu ya. Biar banyak yang dibahasnya. Kalau Arkan udah selesai, Arkan? Udah. Udah. Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke. Kita bahas aja, langsung bahas cepat ya. Oke, di sini 9 bagi 3, isinya adalah 3. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian 3 dikali 3, isinya adalah 9. Dikurang
Maka 0 kan ini 9 kurangi 9, 0. Berarti habis, nggak usah ditulis. Turun 2-nya. Oke. 2. Oke, dibagi 3. Yaitu 0. 0 kali 3. 0. Dikurangin. 2 kurangi 0. 2. Baru turun 7-nya. 27. Nah, 27 ini baru dibagi lagi dengan 3. Isinya 9 ya. Oke. 9 kali 3, 27. Kurangi 0. Selesai ya. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 2. 2 bagi 5. Karena 2 lebih kecil, maka di depannya itu tulis 0 dulu. Nah, gitu. 0 dikali 5, 0. Nah, dikurangi, baru 2 kurangi 0, 2. Baru turunlah si 0-nya itu di atas. Jadi 20. Nah, jadi gitu prosesnya ya. Nah, 20 bagi 5. 4. Nah, 4 dikali 5. Oke. 20. Kurangi 0 habis. Ya. Turun 3-nya. 3. Nah, baru si 3 inilah dibagi dengan 5. Hasilnya karena 3 lebih kecil, 0 lagi di sini. Nah, gitu ya. 0 lagi. 0 dikali 5. 0. Nah, kurangin. 3 kurangin 0, 3. Baru turun si 5 yang di atas. Gitu ya. Nah, barulah 35 ini dibagi dengan 5. Hasilnya 7. Ya. 7 kali 5, 35. Kurangi sama dengan 0. Kurangi hasilnya 0. Nah, inilah isinya 0407 atau 407 ya. Nah, gitu kan. Nah, di sini terbukti bahwa ribuan hasilnya 0 kan gitu. Ini ratusan hasilnya 4, puluhan hasilnya 0, 5 hasilnya 7. Jadi yang dibagi dengan hasil bagi sama-sama 4 digit gitu. Jadi konsepnya kan gitu. Ya. Jadi kan di sini Om lingkarin ini berapa digit nih? 4 digit kan? Atasnya juga 4 digit gitu. Jadi harus sama-sama 4 digit. Nah, yang ini juga sama. 927 dengan 309. Itu kan dua-duanya 3 digit. Jadi sesuai. Gitu. Ya. Terakhir. Nah, ini agak panjang ya angkanya, tapi pelan-pelan aja. Satu-satu, intinya yang penting satu-satu ya, kalau pembagian gitu. 3 dibagi 6, nggak bisa karena lebih kecil. Tulis hasilnya 0, kan gitu ya. 0 dikali 6, 3 dikurangi, kan gitu ya. Ini habis, 0, turun baru, kok 3 sih. 0, 3 kurangi 0, 3. Nah, baru turun 6-nya. 36 bagi 6. Baru dapat 6. 6 kali 6, 36. Kurangi. Nah, habis. Baru turun 1-nya. 1 dibagi 6. Nggak bisa karena lebih kecil. 0 lagi. Kan gitu. 0 kali 6. 0 kurangi. Ini pendek aja ya. 1 kurangi 0. 1. Ya. Baru turun 2-nya. Oke. 12 dibagi 6. Baru 2. 2 kali 6. 12. Kurangin. Habis. Nah, baru turun si 2 yang berikutnya. 2 dibagi 6. Nggak bisa lagi karena terlalu kecil. 0 lagi. 0 kali 6. 0 kurangin. Nah, 2 kurangin 0, 2. Baru turun si 4-nya. Nah, 24 baru dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 6 ya 24.
kurangi 0. Nah, jadi isinya kita cek yang ini pasangannya 0, 6 pasangannya 6, 1 dengan 0, 2 dengan 2, 2 dengan 0, 4 dengan 4. Sesuai. Jadi 6 digit dengan 6 digit. Nah, seperti itu ya. Insya Allah kalau caranya seperti ini, teman-teman nggak akan ceroboh. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan materi yang lainnya? Ada. Nggak ada? Ya. Ada nggak ada? Ada. Nggak. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kita ke materi berikutnya ya. Nah, materi berikutnya yang sering membuat teman-teman itu gagal ke PTN, bukan materinya atau ngitungnya, yaitu operasi bilangan negatif atau bilangan bulat, plus min plus gitu. Aduh, itu fatal banget itu. Ya. Sering banget jadi penyebab kegagalan mengerjakan soal. Oke. Cuma akan Om kasih kunci. Sebenarnya apa sih kunci dari cara mengerjakan operasi bilangan bilangan apa? Bilangan negatif ya. Oke, Om kasih kuncinya ya. Jadi kunci yang pertama nanti di perkalian dulu ya. Kalau di perkalian dan pembagian, perkalian atau pembagian, ya itu mah tinggal gini aja kan. Positif dikali ya, kali titik aja ya. Kali positif sama dengan positif kan gitu ya. Oke, negatif dikali positif jadi negatif, positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif gitu ya. Nah, itu untuk kunci di perkalian. Nah, sekarang kunci di penjumlahan. Karena kalau pembagian ya sama aja ya, perkalian juga ya. Dikali pecahan intinya. Kalau di penjumlahan atau pengurangan, kuncinya di apa? Kuncinya itu hanya di gambar. Di gambar apa? Garis bilangan gitu. Jadi kebanyakan itu dihafal. Harusnya digambar garis bilangannya. Jadi kalau ada garis bilangan, nanti kan, bukan kalau ada garis bilangan ya, kalau ada operasi negatif atau positif, itu tinggal kalau ditambah gitu ya, ditambah itu artinya dia bergerak ke arah kanan. Kalau dikurang artinya dia ke arah kiri atau mundur. Sesederhana itu. Udah. Maka persoalan bilangan bulat akan selesai. Ya. Akan selesai. Nah, saya pindahin dulu. Kita langsung ke kasusnya aja ya. Nah, ada berapa jenis untuk operasi bilangan bulat ini sebenarnya? Hanya ada 4 jenis ya. Oke, 4 jenis aja. Jenis pertama. Jenis pertama, saya ambil contoh, misalkan 4 dikurangi 6. Sama dengan berapa? Langsung aja. Jangan ditebak-tebak lagi, teman-teman gambar garis bilangan. Ya. Di sini 0. Oke. Kemudian ini 4 kan? Tulis 4 di sini. Oke. Nah, katanya negatif 6, artinya dia mundur sebanyak 6 digit. Nah, berarti yang tadinya di 4 nih, ya.
mundur sebanyak 6 digit. Tapi kan ini ke 0 dulu nih mundurnya. Mundur dulu ke 0 berapa mundurnya? Mundur 4. Agar mundur ke sampai 6, berarti kurang berapa lagi mundurnya? Mundur lagi ke sini. Supaya jadi 6, mundurnya berarti mundurnya 2 lagi. 2 kali lagi. Nah, disinilah isinya. Dari 0, gitu kan, mundur 2, jadi berapa? Nah, jadi 2 negatif. Isinya min 2. Nah, seperti itu. Konsepnya sederhana. Oke, contoh lagi misal, ini jenis pertama ya. Sepuluh kurangi 18 misal ya. 10 kurangi 18. Langsung aja gambar. Nah, di sini 10, mundur 18 kali, berarti kan dia ketemu 0 dulu. Nah, langsung ya. Ini katanya mundur, negatif kan? Ya. Dari 10 ke 0 dulu, mundurnya sebanyak 10. Target kita kan 18, berarti mundur lagi sebanyak 8. Jadi isinya adalah min 8. Selesai. Itu jenis yang pertama. Oke, sekarang jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua. Contoh soalnya begini. Minus 8 dikurangi 5. Berapa? Nah, di sini dikurangi, berarti dikurangi masih mundur. Sebanyak 5 digit, kan begitu ya? Nah, langsung aja lari ke garis bilangan. Tulis dulu min 8. Min 8 anggap aja di sini ya. Oke. Kemudian mundur sebanyak 5. Mundur sebanyak 5. Ya udah. Pundurin ke sini sebanyak 5. Nah, berarti kan makin ke belakang nih. Makin ke sini berarti kan ada berapa? Ada min 9, ada min 10 gitu kan. Ada min 11 kan kayak gitu. Berarti ke sini nambah negatif gitu. Nambah negatif berarti 8 tambah 5 berapa? 13 ya. Oke. Tapi negatif kan? Begitu. Jadi nambah mundur. Nama negatif. Itu jenis yang kedua. Ya. Terus lanjut lagi, hanya ada 4 jenis ya. Jenis ketiga. Jenis ketiga. Contoh soalnya gimana? Nah, begini. Misalkan min 10 ditambah 4. Sama dengan berapa? Sama, ke garis bilangan lagi. Min 10 dulu, tentukan di sini min 10. Ya. Ditambah, kalau ditambah berarti dia maju sebanyak 4 digit ya. Oke, dari min 10 maju sebanyak 4 digit. Ya. Nah, hati-hati. Di sini kan min 10 ke kanan berarti kan min 9 mundur makin kecil ya. Min 8, min 7 dan seterusnya. Nah, mengecil. Berarti dari 10 mengecil ke depan. Berarti 10 kurangi 4 gitu kan. Jadinya 6. Nah, di sini berarti min 6. Karena mengecil, itu jawaban. Nah, kayak gitu. Terakhir, jenis keempat. Nah, kalau jenis keempat, misalkan samain aja ya, min 10 lah, biar nggak banyak angka, tapi ditambahnya lebih gede, 15. Sama, garis bilangan lagi. Di sini min 10, yang ini ya. Kemudian plus 15. Berarti kalau plus ke kanan ya. Nah, plus 15 nih. Nah, jauh. Tentunya dia melewati 0 dulu kan di sini. Nah, gitu. Jadi kita separuh-separuh aja dulu. Karena dia melewati 0, kita ke 0 dulu aja loncatnya. Set. Nah, berarti dia plus 10 dulu kan.
Mintanya kan plus 15. Berapa lagi nambahnya? Biar jadi 15. Plus 5 lagi. Di jawabannya di sini positif 5. Atau kita tulis 5 tanpa tanda positif. Nah, selesai. Sebenarnya intinya, operasi bilangan negatif itu hanya ada 4 jenis. Dan yang paling intinya, kuncinya adalah di garis bilangan. Jadi di sini. Kalau kalian menggambar garis bilangannya, insya Allah dijamin kalian nggak akan salah gitu, nggak akan ceroboh. Jadi kuncinya di sana ya. Nah seperti itu. Oke, sebelum latihan soal ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak. Siapa ini? Farhan. Enggak keluar. Farhan. Ya. Gimana Farhan? Silakan. Boleh, bisa Han? lihat soalnya nggak Pak? Boleh. Nah, kalau misalkan min 8 contohnya dikurang min 5 atau min 10 tambah min 4 itu gimana Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Kita cari yang kosong dulu ya. Apa tadi soalnya, Farhan? Tadi soalnya berapa aja? Apa aja? Cek. Halo Han. Soalnya tadi apa? Min 8 kurang min 5. Kurang min 5. Terus? Atau min 10 ditambah min 10 ditambah Boleh. min 4 masih ya. Boleh. Iya. Ya udah. Ini sederhana ya. Tinggal ini mah ini aja perubahan tanda aja Han. Jadi langkah pertama itu diubah dulu tanda ininya. Udah. Tadi. Balik lagi ke perkalian itu loh. Nah, jadi nanti kan ini negatif kali negatif. Jadi positif ya. Nah, ini positif kali negatif. Jadi kebaikan lawan keburukan jadi keburukan. Terpengaruh. Nah, nanti kembali ke bentuk yang 4 tadi. Min 8 plus 5. Yang bawah min 10, min 4. Jangan langsung digambar garis bilangannya, Han. Iya. Tadi. Oke. Tapi pertanyaannya bagus. Tunggu pertanyaan itu. Karena ada bentuk yang ini sengaja nggak dimunculin. Nah, bagus Farhan berarti dulu jeli ya. Beberapa jenis bilangan negatif. Memang itu kan sering muncul. Cuma kita simpulkan, ternyata intinya operasi bilangan negatif itu hanya ada 4 jenis itu. Karena yang itu mah yang tadi Farhan sebutin, ini adalah variasi. Gitu. Variasi menambah penderitaan teman-teman semua di sekolah dulu ya. Bagus pertanyaan dari Farhan. Boleh tepuk jari ya. Tepuk tangan. Iya silakan. Ada lagi. Tapi Farhan cukup terpuaskan? Cukup. Biasanya siapa yang muasin, Han? Apa? Oh, enggak lah. Enggak, tadi kan cukup puas. Oh. Yang memuaskan Farhan biasanya siapa gitu. Waduh. Canda. Ada orang. Waduh. Ya, jangan terlalu ini ya. Serius. Ada pertanyaan lagi? Sebelum ke soal? Rasid. Rasid kenapa tangannya itu? Gatal. Jauh banget kayaknya 1 meter ya. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau gitu kita langsung ke latihan soal aja. Oke. Nah ini dia. Nah yang gampang-gampang aja, langsung 3 digit ya. Langsung latihan. Silahkan. Saya ambil contoh aja deh ya. Saya ambil contoh 1 dulu. Yang dikerjakan tentunya 2 digit dulu. Ya, berarti digambar dulu nih. 10 dikurangi 24. Nah, berarti positif 10
Nah, di sini kan kurangi 24 berarti dia ke 0 dulu nih. Dikurangi 24 berarti ke 0 dulu. Min 10. Mundur lagi berapa? Biar jadi negatif 24. Kurang 14 ya. Nah, berarti di sini negatif 14. Nah, itu ketemu. Berarti isi dari si biru ini adalah negatif 14. Nah, baru kita tambah dengan 5. Ya. Kita gambar lagi nih. Nah, kan negatif 14 dulu digambar. Oke, plus 5 berarti ke kanan ya. Nah, berarti plus ke sini. Plus 5. Ke sini berarti kan berkurang. Jadi min berapa? 13, min 12, dan seterusnya. Berarti makin mengecil. Sama aja dengan 14 kurangi 5. Berarti 9. Tapi negatif. Nah, itulah jawabannya. Ya. Jadi jawabannya adalah negatif 9. Oke. Ya, silahkan dikerjakan nomor berikutnya. Ya. Saya kasih waktu. Ini kan ada 8 soal. Cukup 3 menit aja ya. Silahkan. Tiga menit ya. Gimana pada bisa? Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan bilang aja, nanti saya transfer ya. Ternyata kaya-kaya semua ya, nggak butuh uang kayaknya, alhamdulillah. Senang saya. Butuhnya perhatian, Iki. Oh, butuhnya kasih sayang, Masya Allah. Nah, silahkan. Jadi intinya mah gini sih, bilangan negatif itu tidak boleh terka-terka gitu, ditebak-tebak. Ini dikurang apa ditambah nih nanti, enggak. Tapi kuncinya itu ada di garis bilangan. Ada yang dia ke 0 dulu, ada yang enggak. Ada yang maju, ditambah misalkan ke 0 dulu baru maju lagi. Ada yang langsung. Ada yang mundur ke 0 dulu, ada yang langsung. Itu aja. Kuncinya di sana sih teman. Nah, jadi kalau kalian nanti punya temen yang masih punya kesulitan di bilangan negatif, ajarkan ini gitu.
Karena semakin kalian mengajarkan, kalian semakin ingat gitu. Jangan pelit ilmu. Bisa jadi kan kalian yang bisa jadi sama-sama lulus kan ke PTN atau teman kita yang lulus gitu. Kalian yang dapat jadi pengusaha, yang kan teman kalian yang lulus kan menyenangkan gitu. Ya. Oke, cukup dulu ya. Nanti bisa diteruskan. Nanti hasil pekerjaannya difotoin lagi aja. Tapi setelah pembelajaran selesai ya. Harus difotoin ya. Setelah pembelajaran selesai. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kalau udah pekerjaan selesai jangan dulu ditinggalin. Tadi soal-soal ini kan nanti di-share nih. Share screen-nya. Itu kerjain ulang. Nanti kirim ke grup gitu. Biar kalian terlatih ya. Nah, kalau dikerjain di sini ditungguin terus sama Om, semuanya mungkin waktunya nggak cukup. Biar kita banyak materinya. Oke, next. Nggak ada pertanyaan? Dari Hasya, ada pertanyaan Hasya? Menjawab tidak. Nggak ada? Oh iya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ke Samil ya. Oke, next. Sebentar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya apa? Yaitu pecahan desimal. Mengubah pecahan ke desimal, desimal pecahan. Ini sering banget munculnya di soal-soal TPS, keterampilan ini. Oke. Jadi intinya gini, kalau mengubah pecahan ke desimal, itu kalian gimana caranya? Oke, kuncinya adalah kalian ubah pecahan tersebut ke dalam 1/10 atau 1/100 atau 1/1000, bahkan per 10.000 ya. Kita ambil contoh per 1000 aja deh ya. Nah, contoh soal misalkan. Contoh ya. Oke. Misalkan 1/2. Om gimana biar jadi desimal? Ya udah. Kira-kira kalau per 2 atau 2 di bawah itu dekatnya ke angka berapa? Ke angka 10, 100 atau 1000 gitu kan. Nah, ternyata dekatnya ke angka 10 kan. Nah, 10 ke 2 ke 10 berarti dikali berapa? Nah, dikali 5. Berarti atas juga kita harus kali 5. Nah, gitu aja. Sangat sederhana. Oke, kali saya ganti titik aja ya. Biar simpel karena udah SMA, 1 kali 5, 5, berarti 5/10 sama dengan berapa? 0,5. Oke, sesederhana itu ya. Itu mengubah desimal pecahan ke desimal. Contoh lagi misal 3/4. Nah, 4 ke berapa nih larinya? Ke 10 kan nggak bisa, terlalu dekat gitu ya. Berarti larinya ke 100. Nah, jadi 100, 4 pengen jadi 100, dikali berapa? Kali 25, maka atasnya juga dikali 25. 25 kali 3, berapa 25 kali 3? Langsung aja ya, Om tulis 75. Oke, 75 bagi 100. Nah, tinggal 75 bagi 100 berarti mundur 2 digit, komanya, kan tadinya komanya di sini ya. Nah, berarti mundur nih dari sini 1, 2. Nah, berarti di sini ada 0, 0,75. Nah, seperti itu ya. Contohnya. Yang terakhir misalkan ada 3/8. Waduh, ini. Bagaimana nih mengubahnya ke desimal? Ya bisa juga dengan bagi kurung atau kita dekati dengan tadi ke angka berapa? Ternyata 8 ini dekatnya ke 1000 ya. Oke, gampangnya gitu.
Nah, berarti di sini 1000. Nah, 1000 itu misalkan kali berapa? 8 pengen jadi 1000. Pokoknya nanti kalian hitung, itu dapat nanti 125 gitu ya. Nah, ini tinggal dikali juga sama berarti 125. Oke. Ini contoh aja ya. Nanti dapat 375. Berarti tinggal 375 mundur sebanyak 3 digit ya. 3 digit 1 2 3 ngitungnya gitu ya. Dari nolnya. Nah, berarti tadinya di sini komanya mundur 1, mundur lagi 2 kali, mundur lagi 1 kali. 1 2 3 gitu. Berarti 0,375. Oke, itu untuk mengubah dari pecahan ke desimal. Oke. Terus Om gimana kalau misalkan dari desimal diubah ke pecahan? Nah, langsung aja ya, saya kasih contohnya. Contoh, misalkan 0,4. Oke. Nah, caranya sederhana. Bikin pecahan dulu seperti ini. Kemudian angka 4-nya atau angka setelah koma, kalian tulis lagi nih. Nah, di atasnya. Begitu. Kemudian teman-teman hitung. Ada berapa angka nih? Setelah koma, ada 1 angka kan? Kalau 1 angka, berarti teman-teman tulis di sini 01 biji gitu. Tinggal tulis angka 1 depannya, bagi 10. Udah selesai. Kayak gitu. Jadi 1 angka di belakang koma, artinya nolnya 1. Bagaimana ya? Nah, setelah itu gimana? Setelah itu, tahapan berikutnya kalian sederhanakan. Berarti, misal kalau sederhanakan itu yang paling gampang, ya udah langsung aja. Bagi 2 dulu ya. Bagi 2-nya berkali-kali boleh. Oke, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Masih bisa disederhanain nggak? Cobain aja misalnya bagi 2 bagi 2. Iya bisa, ini 1, 5 bagi 2, 2,5. Ya nggak sederhana namanya kalau kayak gitu ya. Oke, jadi ini cukup sampai di sini saja. Nah, oke. 2/5. Jadi kalau dirunut, berarti langkah pertamanya itu, ya, langkah pertama nih, kalau dari desimal ke pecahan, ya, ubah ke 1/10, 1/100, atau 1/1000, sama ya. Nah, itu langkah pertamanya. Nah, langkah keduanya gimana? Sederhanakan. Oke, udah. 2 tahap itu aja. Ya. Nah, contoh lagi. Contoh lagi. Misalkan ada 0,25. Ini sering muncul ya. Langsung aja. Tadi Om bilang angka yang di belakang koma, langsung teman-teman tulis lagi di atas. Kemudian hitunglah ada berapa digit angka setelah koma. 2 dan 5. Ada 2 angka berarti kan? Nah, ini ada 2 angka. Kalau ada 2 angka, tinggal tulis nolnya sebanyak 2. Ganti hitam aja. Nah, gitu kan? Ganti sebanyak 2. Nah, tinggal kasih angka 1 di depannya. Udah selesai. Itu cara ngajarin nanti ke adik-adik kalian ya. Sebelumnya kalian dulu yang bisa. Jangan terus menyiksa adik kalian. Seperti kalian tersiksanya sampai hari ini. Setelah itu, sederhanakan. Dibagi berapa? Ya, pikir-pikir aja kira-kira yang enak bagi berapa. Om, saya mau langsung dibagi 25, Om. Karena tahu saya 100 dibagi 25 itu hasilnya adalah 4. Nah, 25 bagi 25 hasilnya 1. Boleh. Boleh seperti itu. Sangat boleh. Artinya kalian kemampuan nalarnya udah kuat banget. Tapi Om, saya nggak kebayang Om. Dari mana harus dibagi 25? Kebayangnya angka-angka yang di bawah 10. Nggak apa-apa. 5 dulu misalkan gitu yang kebayang. Nggak apa-apa, nggak dosa kok ya. Mengerjakan soal matematika ujian SNMPTN bukan kaitannya dengan dosa dan nggak dosa ya. Lulus dan nggak lulus ya. 25 bagi 5. 5. 100 bagi 5.
berapa? 20 ya? Nah, 20. Gitu. Wah, ini kayaknya masih bisa deh Om, dibagi lagi. Bagi lagi gitu. 5, ini juga bagi 5. Oke, baru hasilnya nanti dapat 1/4. Sangat boleh ya. Jadi banyak jalan untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya dengan langsung pengen selesai. Namanya metode itu ya, breakdown masalah. Oke, contoh lagi. Misalkan ada bilangan desimal 1,24. Wah, gimana nih pecahannya Om? Nah, bikin seperti ini. Kemudian, Om, tadi kan ini kata Om yang di belakang koma itu ada 2 angka. Tulis 24 dong di sini. Sorry. Tulis 24. Iya, kalau di depannya itu adalah 0 gitu kan. Kalau ini kan di depannya ada angka lagi, ya masukin aja gitu kan. Nah, ke sini ya. Nah, gitu. Satunya juga begitu ya. Tapi kalau ngitung berapa digit angka di belakang koma sama ya. Ini 2 angka tetap dibagi berarti dengan 0-nya 2 dan 1 di depan. Seperti itu ya. Oke, bertahap dulu. Nah, baru setelah itu disederhanakan ya. Nah, teman-teman boleh misalkan bagi 2 dulu. Biar konsisten ya. Dibagi 2, ini dibagi 2, berarti jadi berapa tuh? 100 dibagi 2 jadi 50. Dibagi 2, 124 bagi 2, 62. Masih bisa nggak sederhanain lagi? Masih bisa, bagi 2 lagi ya. Bertahap aja, berpikir itu berproses, jangan langsung pengen cepet kaya, nanti jadi afiliator ya. Loh, ke sana ya. Sama belajar juga, jangan langsung pengen pinter dan selesai. Nanti kalian kena joki. Nah, sampai sini. Udah deh, selesai. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Langsung aja ya. Ke latihan soal. Nah, silahkan. Ini masih pada bangun? Om Bambang, kita sampai jam berapa ini? 10.30, 11.30. 11.30. Waduh, Paling dikit lagi ya. Lalu kita bahas aja langsung. Nah, kita bahas aja langsung ya, biar banyak ya. Nanti pelajari lagi ya. Nah, jadi maksudnya nanti pelajari lagi itu soal-soal latihannya teman-teman kerjain lagi, kirim ke grup ya. Itu aja Om Bambang ya. Ya, nanti link Ya, videonya ya. di YouTube-nya. Link video boleh, nanti share screen-nya juga saya kasih. Copy screen-nya. Langsung aja. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasan biar cepat. Nah, 6,25-nya berarti teman-teman ubah menjadi nah, ini ada dua digit angka di belakang koma, berarti per 0,0 2 angka per 100. Di atasnya angka 625. Oke, kemudian dikali katanya. Nah, sekarang dikali yang mana? 0,12. Nah, berarti 2 digit angka di belakang koma sama 001. Kemudian angka 12 di atasnya. Ya. Kehapus nih. Sekarang 2/3. Nah, 2/3 kita tulis aja lagi. 2/3. Oh ya, karena ini sama dengan soal ya. Nah, seperti itu. Nah, udah, tinggal kita sederhanain aja. Mana yang bisa kita coret, gitu kan? Ya. Langsung, misalkan, bentar.
12 kita bisa coret dengan 3, berarti hasilnya adalah 4 ya. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret? Nah ini dia, 100 dicoret dengan 4, itu bisa menghasilkan 25, gitu ya. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret? 100 yang ini dibagi dengan 2. Oke, ini habis ya, berarti ini 1, ini 1. Ini hasilnya adalah 50. Oke. Nah, mana lagi yang bisa dicoret? Nah, ini dia 625. Itu 625, teman-teman bisa dapatkan kata Om Mamang kemarin kan, 25 kuadrat, ujungnya 25, kakaknya angka 2 adalah 3, 3 dikali 2, 6. Berarti 625 boleh teman-teman tulis 25 kali 25. Nah, ini kan 25 dikali 25 gitu ya. Nah, berarti ini bisa teman-teman bantai ya. Nah, ini 25 yang ini dengan yang ini dicoret gitu. Habis ya. Nah, tinggal sisa yang mana? Tinggal sisa yang ini, yang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti langsung bisa dibikin sama dengan di sini. 25 per 50. Nah, tinggal disederhanain, isinya adalah 1 per 2. Ya, seperti itu. Itu satu contoh. Kemudian lanjut. Nah, ini ada bentuk akar nih. Ya, 0,36. Nah, untuk bentuk akar, coba kita ini aja ya. Pisahin pengerjaannya biar enak. Oke. Nah, kita kerjakan dulu nih yang di dalam akar 0,36 ya. 0,36 berarti itu kita ubah menjadi berapa? 36 per 100 ya. Oke. Ke pecahan dulu. Kemudian diakarkan. Kalau diakarkan artinya atas diakarkan, bawah juga diakarkan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi akar 36, 6, akar 100 ya 10. Nah, itu yang pertama. Ya udah, berarti kita tulis 0,36 itu 6 per 10 dikali 75 per 3 dibagi 2,5 ya. 2,5 itu berarti 25 per 10. Yang ini ya. Oke, yang ini jadi di sini. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita sederhanakan lagi. Nah, mana yang bisa kita sederhanain? .75 kalau teman-teman bagi 3, oke, coba kita kaliin ya. 25 kali 3 itu berapa? 3 kali 5, 15 ya. Oke, plus 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Ternyata 75. Berarti 75 dibagi 3 itu adalah 25 ya. Oke. Berarti kalian teman-teman bisa selesaikan begini. Saya agak bawahin. 6 per 10 yang ini. Oke. Saya tulis ulang. 6 per 10. Ini berarti dikali 25. Oke. Ini 25 per 10. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bahwa ini kan 25 per 10. Ini 25 per 10. Sama kan? Berarti ini bisa dicoret dong. Udah 1 kali hajar aja ini. Oke, ini 1 kali hajar aja. Set. Nah, set gitu kan. Jadi isinya tinggal 6. Udah selesai. Nah, jadi teman-teman bisa harus lebih jeli ya.
melihat peluang mana yang bisa dihabisi. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang ke ini 0,18. Nah ini hati-hati. 0,18 teman-teman ubah dulu, berarti menjadi 18 per 100 sama diakarkan, atasnya diakarkan, bawahnya juga diakarkan. Berarti akar 100 berapa? 10, kalau 18, ternyata 18 nggak ada kan? Nah, teman-teman lariin ke 9 kali 2 ya. Oke. 9 kali 2, berarti 9,2 dikali. Nah, ternyata yang bisa diakarkan itu hanya 9-nya saja. Ya. Jadi 9-nya teman-teman keluarin. Berarti 3, akar 9 itu 3. Ya. Nah, yang 2-nya ini ketinggalan. Kalau ketinggalan berarti masih di dalam akar per 10. Ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita ganti warna. Yang akar 50 gimana, Om? Nah, akar 50 saya ganti warna aja ya, biar enggak sempit. Berarti akar 50, carilah angka yang bisa diakarkan. 25 dikali 2 juga. Nah, oke. Nah, yang bisa diakarkan cuma 25-nya, kayak tadi. Nah, berarti sama dengan 5, 2-nya ketinggalan. Loh, kok jadi tanda love ya? Nggak apa-apa lah ya. Akar 2. Oke. Nah, ini biar jelas 5 itu dari mana? Dari 25, ini juga 3 dari 9 ya. Nah, gitu ya. Biar nanti saya tanya paham. Nah, baru kita, jadi dipecah satu-satu ya. Baru teman-teman nanti urai persoalannya nih. Berarti 0,18 akar, teman-teman ubah menjadi ini, 3 akar 2 per 10. 3 akar 2 per 10 dikali yang ini ya, 50 dibagi akar 50 itu jadi 5 akar 2. 5 akar 2 dikali 1,5. Ini pelan-pelan ya. Ini ke angka-angkanya angka-angka syaitan ya. Oke. Yang pertama yang bisa dicoret ini 50 dibagi 10 hasilnya 5. Ya. Kemudian yang di atas di sini ada akar 2, di bawah juga ada akar 2. Bacok aja, habisin. Ya, tinggal kita sisa-sisa angkanya aja ya. Oh, ini juga bisa nih, guys. Tapi saya tulis lagi aja. Biar nggak terlalu runyam. Oke, sisanya ada berapa aja? Ada 3. Om tulis lagi. Ada 5. Kali 5, Om tulis lagi. Ada 5 lagi di bawah. Ini nanti calon dibantai. Dikali 1,5. Nah, 1,5. Nah, ini yang 5-nya bisa dicoret. Hasilnya 1, tinggal 3 dibagi 1,5. Oke. Oke, tinggal 3 dibagi 1,5 ya. 3 itu berapa sih? 3 itu boleh kita tulis 1,5 dikali 2. Bawahnya 1,5. Tinggal dicoret, habis isinya berarti 2. Nah, seperti itu ya. Proses penyederhanaannya. Nanti di soal-soal UTBK. Oke. Next ya. Aljabar. Nah, kita masuk ke aljabar. Om akan ajarkan kunci-kuncinya aja. Karena ini akan terus ada ya. Terus kepake. Ada terus, nggak pernah nggak ada. Kita sederhanakan ke dalam beberapa jenis. Misalkan, ini sangat simpel sekali. X plus 3 sama dengan 5. Ya udah, tinggal teman-teman ubah. Intinya kalau aljabar itu gini.
Bentar, saya hapus dulu ya. Aljabar 1x plus 3 sama dengan 5. Nah, cara cepatnya gini. Intinya di sebelah kiri itu harus hurufnya, gitu. Yaitu apa? X. Sendirian, mau X, mau B, mau C, gitu. Dan di sebelah kanan itu harus angka. Jadi kalau misalkan ada angka di sebelah kiri, kan sebelah kiri itu harusnya huruf. Maka dia harus dipindahkan ke sebelah kanan. Gitu intinya. Dan kalau misalkan nanti ada X, di sini misalkan min X, di sebelah kanan itu kan harusnya angka. Maka dia harus dipindahkan ke sebelah kiri. Gitu. Nah, kayak gitu. Intinya ya. Nah, kalau aljabar kayak gitu. Nah, konsepnya. Jadi, di kiri itu harus huruf, di kanan harus angka. Sebenarnya bisa sebaliknya. Tapi ya, biar gampangnya gitu dulu. Nah, gimana nih prosesnya? Misalkan tadi X plus 6 lah misalkan ya, sama dengan 10. Maka kalau misalkan huruf aja di sebelah kiri, maka plus 6-nya ke kanan berubah menjadi negatif ya. Simpelnya gitulah ya. Oke. Dari kanan positif, maka dari kiri positif, maka pindah ke kanan jadi negatif. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan dari kirinya adalah negatif, maka ke kanannya jadi positif. Ya, itu hal sederhana ya. Tapi ini basic banget. 10 plus 6. Oke, jadi kalau ditandain beginilah ya, biar perubahannya jelas. Itu jenis yang pertama. Kemudian, kalau misalkan ada bentuk perkalian, misalkan di sini 2x sama dengan 8, maka dipindahkan ke sebelah kanan. Ingat, di kiri harus huruf saja ya. Harus huruf saja. Gitu kan. Berarti gimana nih biar si 2-nya ini pergi gitu dari hidup kalian. Gitu ya. Pengganggu ini kan. Ini si angka nggak boleh ada di kiri. Dia harus pindah ke kanan. Nah, bentuknya perkalian awalnya kali itu harus berubah menjadi bagi. Apapun itu ya. Nah, berarti berubah di sini. 8 dibagi 2. Oke. Lanjut. Gimana Om kalau misalkan di kirinya berbentuk kali? Nah, misalkan begini. 9 ya. Nah, ini berarti kebalikannya. Ya. Di sebelah kiri itu bentuknya bagi, pindah ke kanan harus berbentuk kali ya. Di sini misalkan bagi, diubah ke sini menjadi kali. Kalau kita tulis X sama dengan 9 dikali 4. Oke, takutnya tertukar dengan X, kalinya titik aja. Lanjut, kalau di kirinya misalkan ada pangkat 2 sama dengan 16 misalnya, maka pindah ke kanan, dia harus sendiri aja huruf, dia menjadi bentuk akar. Ya, ada yang bilang plus minus ya, kita sederhanakan aja dulu. Yang terakhir, kalau dari kirinya berbentuk akar, misal akar 3, ininya 8, X sama dengan 2, nah berarti ke kanannya X ini harus huruf aja sendirian, saya bilang ini X harus huruf, maka 2, nah ini pangkat 3. Kalau misalkan di sininya pangkatnya 6, maka ini jadi 6. Kalau ini pangkatnya adalah 10, maka pangkat 10. Gitu ya. Nah, itu aljabar intinya. Oke. Kita ambil contoh aja langsung. Contoh soal. Oke. Di sini ada soal seperti ini. Ya. 3x dikurangi 8 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 4. Ingat, sebelah kiri itu harus huruf, sebelah kanan harus angka. Berarti targetnya kita harus membuat menjadi X sama dengan sendirian. Ini yang kita cari targetnya. Maka angka-angka semuanya harus teman-teman usir nih. Ya, teman-teman harus usir.
4 usir, 8 usir, 2 usir, 3 usir. Jadi semuanya harus diusir gitu. Cuma satu-satu, nggak bisa sekaligus. Gitu ya. Nah, berarti yang pertama diusir siapa dulu nih? 4 dulu aja nih. Kita usir ya. Kita usir si 4 ini, kita pindahin ke sebelah kanan. Ya, menjadi perkalian. Berarti 4 dikali 4. Ya. 4 kali 4 berapa? 16. Berarti langsung aja ditulis di sininya 16. Ini masih sisa nih. Jangan langsung hilang, tulis lagi. 3x min 8 pangkat 2. Ya. Oke, sama dengan. Nah, sekarang siapa yang mau diusir? Pangkat 2-nya nih. Nah, ini berarti persis dengan nomor 4 nih. Ya. Pangkat 2-nya berarti pindahin ke sebelah kanan. Ke sini. Pindahin ke sini, jadi apa? Jadi bentuk akar. Ya. Berarti biar apa nih? Biar gampang dimerahin. Nah, jadi nanti bentuk akar ya. Sehingga nanti jadi akar 16 ya. Nah, karena ya, akar 16 atau sama dengan 4. Ininya jadi 3x min 8. Oke. Nah, sekarang yang dihilangin mana? Yang dihilangin si min 8. Pindahin ke sebelah kanan. Gitu. Jadi bagaimana? Min jadi plus, berarti 4-nya tetap ya. 4 plus 8. Nah, 3x-nya turun. 3x. Nah, ke sini. Yang 8 ke sana, 4 ke sini ya. Oke. 4 tambah 8 sama dengan berapa? 12 ya. Ini 3x. Oke, berarti x-nya sama dengan 12 dibagi 3. Berarti x sama dengan 4. Nah, kayak gitu ya prosesnya. Ini penting banget. Nah, bagaimana ya? Oke, lanjut. Nah, contoh soalnya begini. Nah, Om begini gimana? Intinya tadi seperti saya bilang, buatlah huruf itu di sebelah kiri dan angka sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat ada huruf X di kiri, ada huruf X di kanan, ada juga huruf X. Nah, berarti kita pindah-pindahin satu-satu. Ya udahlah, kita coba pindahin dulu ini ke sini. Nah, dikaliin ya. Nah, X kali X, berarti X pangkat 2 per, ini masih ya, 25 sama dengan, nah ini, tulis ulang, 2 min X pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita hilangkan pangkat 2-nya, ubah ke sebelah kiri, menjadi apa? Menjadi akar. Nah, berarti akar, oke, dari X pangkat 2, ini 25. Sama dengan, ini tinggal tengahnya doang ya, dalamnya ya. Karena kan pangkat 2-nya udah pindah, 2 min X. Akar X kuadrat adalah X. Akar 25 adalah 5. Sama dengan 2 min X. Nah, sekarang udah begini bentuknya. Nah, berarti yang 5 bawah ini, kita pindahin ke kanan. Dikalikan dengan ini. Nah, oke. Sama dengan, berarti X ini masih sendirian di sini. 5 pindah lagi, berarti 5 dikali 2 min X. 5 kali 2, 10. 5 kali X, min 5X. Oke, ini X. Ya. Nah, ini pindah ruas nanti. Min 5X pindah ke kiri. Ya. Jadi plus. X plus 5X sama dengan 10.
Ini dijumlahkan. Ya, X tambah 5X itu jadi 6X ya. Saya pindahkan ke ini aja deh, sebelah sini. 6X sama dengan 10, X sama dengan 10 per 6. Atau disederhanain jadi 5/3. Oke, ini pindah ke sini aja. Sip ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini gimana ini? Masih pada puasa ini? Masih kuat nggak? Gimana Om Bambang, ini buka sahur dulu atau gimana? Langsung aja imsak. Langsung imsak. Oke, lanjut ya. Oke. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, terus gimana Om? Lanjut. Nah, ini berarti sama konsepnya. Di kiri harus huruf, di kanan harus angka. Nah, ini ada angka 2, ada angka 8, semuanya angka, kita ke kanankan dulu. Oke, 2 kali 8, dan yang ini akan ada huruf sebelah kanan. Ini udah di kiri benar, kita kalikan gitu ya. Kita silangkan. Oke. Nah, seperti itu. Berarti ditulisnya begini. X plus 3 dikali X min 3. Yang kanan ini 2 kali 8, berarti 2 dikali 8. 2 dikali 8 itu 16 ya. Oke, 16. Kemudian ini dikaliin, X plus 3 ditambah X min 3, nanti teman-teman bisa kaliin. Kalau yang lupa ngaliinnya bisa begini ya, X plus 3, X min 3, oke, dikali, ya, min 3 dikali 3, itu jadi min 9 ya, min 3 dikali X, itu jadi min 3X, X kali 3, ini kayak perkalian biasa ya, 3X di sini plus, karena positif dengan positif ya, kemudian, oke, X kali X, X pangkat 2 ya. Ini dijumlahkan, ini dikali, boleh saya kurung ya. Nah, ini turun berarti min 9, kemudian min 3X ditambah 3, hasilnya 0, atau habis. Ini berarti tinggal X pangkat 2 ya. Nah, seperti itu, berarti ini X pangkat 2 dikurangi 9. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada angka, pindahin ke kanan. Negatif 9 jadi plus 9. Berarti X pangkat 2 sama dengan 16, tulis lagi. Plus 9 dari sini ya. Oke. Nah, 16 sama 9 itu 25 ya. Ini X pangkat 2. X pangkat 2. Jadi berapa nanti hasilnya? Akar dari 25. Pakai plus minus ya. Nanti kalau di optionnya ada pilihannya negatif, itu juga bisa masuk. Berarti X sama dengan plus minus 5. Jadi X1 sama dengan positif 5, X2-nya sama dengan negatif. Oke. Sampai di sana? Bagaimana Om Bems? Oke. Kalau untuk waktu habis, tapi kalau ada yang mau ditanyakan masih boleh. Iya, silakan. Ini untuk dasar-dasar ya. Intinya ini adalah hal-hal yang akan membuat teman-teman bisa mengerjakan lebih cepat dan tidak ceroboh gitu. Karena kadang nanti yang bikin gagal itu ngitung akhirnya gitu. Harusnya 2 kali 3 jadi 5 gitu kan. 2 tambah 5 jadi 2 tambah 3 jadi 6. Waduh. Nah, itu mengerikan efek. Nah, kayak gitu Om Bems. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang apapun itu.